Pembelajaran mendalam atau deep learning merupakan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat belajar, bukan sekedar menghafal, tapi dapat memahami konsep secara bermakna, serta mengembangkan pemahaman yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata dan menghadapi tantangan abad ke-21. Pembelajaran mendalam mendorong peserta didik untuk belajar aktif, reflektif, mandiri, dan adaptif. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menghimbau penerapan pendekatan deep learning yang memiliki prinsip berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun kenyataan di dalam kelas saat guru mengajar masih sering dijumpai guru terpaku menyelesaikan target kurikulum yang padat sehingga fokus utama pembelajaran adalah menghabiskan materi, bukan pada pemahaman mendalam siswa. Tidak sedikit dijumpai penilaian fokus pada hasil akhir, bukan pada proses pembentukan makna saat proses pembelajaran berlangsung. Data ini diperoleh dari aduan yang disampaikan oleh siswa, guru ke kelas langsung memberikan tugas tanpa memeriksa apakah siswa sudah paham atau belum. Tantangan lainnya adalah mindset guru. Terkadang belum siap menerima istilah baru dalam pembelajaran atau kurikulum, dianggap sulit dipahami dan diimplementasikan. Guru merasa tidak percaya diri dan kesulitan menerapkan sebuah pendekatan pembelajaran dengan kondisi siswa yang motivasi belajarnya rendah. Ada pula guru yang belum menerapkan digitalisasi dalam pembelajaran. Kurangnya kolaborasi teman sejawat maupun pihak lain, maupun tidak optimalnya pendampingan dan dukungan dari kepala sekolah dapat mengakibatkan semakin sulit sebuah pendekatan ini diterapkan. Kepala sekolah berupaya agar guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran ini. Berbagai upaya dilakukan melalui pelatihan, workshop, IHT, supervisi, dukungan sarana prasarana yang memadai, kegiatan pada kombel, dan lain-lain. Namun yang sering terjadi, kegiatan tersebut kadang berdiri sendiri, dampak setelah kegiatan selesai tidak diperhatikan, atau tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan agar perbaikan terus-menerus dapat dilakukan. Dilihat dari kondisi rapor pendidikan SMA Negeri 2 Cimalaka tahun 2025, walaupun semua dimensi yang terdiri dari literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, kondisi kebinekaan, dan kualitas pembelajaran semuanya mengalami peningkatan dan sudah berwarna hijau, yang artinya berkategori baik. Jika memperhatikan prioritas rekomendasi yang harus dibenahi pada dimensi kualitas pembelajaran, terdapat sublevel dukungan refleksi guru yang berbunyi, pemberian dukungan kepada guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh kepala sekolah merupakan bagian dari upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk itu, diperlukan sebuah model pendekatan reflektif berbasis tim di sekolah agar pelaksanaan pembelajaran mendalam dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dalam karya ini, saya mencoba mengajukan sebuah pendekatan reflektif yang disebut ikrar yang secara lengkap disajikan dalam judul. Pendekatan reflektif ikrar sebagai strategi kunci peningkatan kualitas dalam konteks pembelajaran mendalam di SMA Negeri 2 Cimalaka. Mengapa pendekatan reflektif ini dinamakan ikrar? Karena ikrar menunjukkan sebuah komitmen yang kuat untuk tindakan peningkatan berkelanjutan. Ikrar terdiri dari kata implementasi, kinerja, refleksi, analisis, dan revisi. Di refleksi awal melalui form, Bapak Ibu kan waktu sudah berkumpul ya, kalau berdiskusi kira-kira apa saja yang memerlukan perubahan, berdiskusi, melakukan
berkelompok itu jadi merencanakan melakukan proyek ya, dimana saya lihat beberapa mapel itu ternyata berkolaborasi dalam sebuah pembelajaran. Dan yang saya tidak sangka dan di luar ekspektasi saya, ternyata di kolaborasi itu ada guru BK-nya luar biasa ya. Jadi punya peran masing-masing itu memang yang ditindaki di pembelajaran mendalam ya. Jadi ada kemitraan, dan dari sisi proses Bapak Ibu sudah melihat apakah dari sisi prinsip belajar, tahapan pembelajaran, dan rapat mendukung implementasi itu apakah kita sudah ada peningkatan atau belum. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama merefleksi diri apakah pembelajaran mendalam yang sudah Bapak Ibu lakukan sudah dipenuhi atau belum, sejauh mana, dan mungkin Bapak Ibu punya catatan-catatan penting berdasarkan apa yang terjadi di kelas yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu sharing ke kita semua gitu ya. Nah, untuk itu saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi form ini untuk nanti kita analisis bersama ya. Mohon bantuannya dibagikan. Ya, Bapak Ibu terima kasih sudah melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan, terutama dalam pembelajaran mendalam. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melakukan refleksi? Mungkin sebenarnya ini sudah sering dilaksanakan atau dilakukan oleh guru, tapi itu tidak, kita nggak ngeh bahwa kita sudah melakukan refleksi gitu. Cuman kalau sekarang kita jadi lebih peduli juga hasil dari apa yang disampaikan atau hasil refleksi yang kita lakukan, dan itu untuk perbaikan ke depannya. Karena biasanya kalau yang sudah hasil refleksi ya ada hasilnya, tapi untuk perbaikan ke depan ya atau tindak lanjutnya kurang. Jangan sampai gini, jangan sampai Bapak Ibu ada kesulitan di kelas ketika proses anak melakukan refleksi itu karena kita sendiri tidak bisa melakukan refleksi. Jangan-jangan Bapak Ibu tidak melakukan itu di kelas, artinya tidak membuat anak bersama-sama anak melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan karena Bapak Ibu sendiri jarang melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan kita membiasakan melakukan refleksi ini mempermudah Bapak Ibu juga di kelas dalam tahapan refleksi. Begitu juga untuk yang lainnya. Saya nanti minta di pertemuan berikutnya yang kemarin sudah melakukan kolaborasi antar beberapa mapel, saya minta nanti tolong sampaikan di pertemuan komunitas sejarah berikutnya. Kemarin itu kerjasama antara guru ekonomi, sejarah, BK, matematika, sama bahasa Indonesia, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya di kelas ini bukan hanya sekadar pembelajaran semata, namun juga memberikan dampak positif yang begitu besar bagi kami para siswa-siswi, khususnya dalam hal merubah cara pandang kami tentang belajar. Jika dulu mungkin belajar hanya sebatas menulis, menghafal lalu melupakan, namun setelah diterapkannya deep learning atau pembelajaran mendalam ini, membuat kami lebih diajak untuk berpikir secara kritis, berdiskusi, dan kami lebih paham bagaimana tentang cara berpikir kritis dan memahami makna dari setiap pembelajaran yang telah kami pelajari. Pantesan sebulan ini ada yang aneh. Biasanya kan kalau belajar di kelas itu ya, biasanya ya, cuma pribadi Tara ya, kadang-kadang kan kayak yang suka mencengkam gitu kan. Terus suasananya ya kayak yang tegang gitu. Terus gak tau kenapa ya ini tuh many vibes-nya kayak membaik gitu kan. Terus gurunya juga kayak makin kesini makin enjoy kayak gitu. Pendekatan reflektif ikrar terbukti dapat meningkatkan kualitas dalam konteks pembelajaran mendalam di SMA Negeri 2 Cimalaka. Refleksi pembelajaran harus menjadi budaya karena menciptakan lingkungan di mana guru secara konsisten mengevaluasi, memahami, dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dengan menjadikannya kebiasaan, proses belajar menjadi lebih efektif karena guru dapat mengidentifikasi strategi yang berhasil dan yang perlu diperbaiki.